Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga kalian sehat. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 2, penemuan dan manfaatnya pada pembelajaran keempat. Pada pertemuan sebelumnya, kamu telah belajar tentang penemu jam. Salah satu manfaat dari penemuan jam adalah membantu kita disiplin terhadap waktu. Bagaimana dengan kamu? Apakah kamu sudah disiplin waktu? Ayo kita belajar. Anak-anak, muatan yang akan kita pelajari hari ini adalah bahasa Indonesia. Muatan yang kedua adalah PPKN. Adapun tujuan pembelajaran kali ini adalah Pak Guru harap kalian mampu mengidentifikasi manfaat kewajiban beserta dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Pak Guru juga berharap kalian mampu mengidentifikasi kalimat efektif dari kalimat tidak efektif yang disajikan. Baiklah anak-anakku, sekarang buka buku kalian halaman 90, tetapi sebelumnya mari kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku yang berbahagia, pernahkah kamu datang terlambat ke sekolah? Jika tidak pernah, kamu dapat menceritakan pengalaman datang terlambat pada saat bertemu teman dan lain-lain. Tulislah pengalamanmu datang terlambat ke sekolah. Misalnya, kapan kamu datang terlambat ke sekolah? Waktu hari Senin. Mengikuti upacara terlambat. Mengapa kamu terlambat? Misalkan jawabannya bangun kesiangan. Siapa saja yang kamu rugikan saat kamu terlambat? Orang tua, ya, teman, guru juga. Ketika kamu terlambat, apakah dampaknya bagi kamu? Ya, dampaknya malu, ya. Tugas kita jadi terhambat dan sebagainya. Apakah ketika kamu terlambat, kamu sudah mengambil hak temanmu untuk belajar dengan nyaman? Iya. Ketika teman-teman sudah belajar dengan asik di kelas, kamu tiba-tiba masuk dan mengganggu keasikan mereka belajar. Apakah ketika kamu terlambat, kamu sudah mengambil hak gurumu untuk mengajar dengan nyaman? Iya. Mengganggu. Karena ketika guru sedang mulai belajar dengan teman-teman, kamu tiba-tiba baru datang, mengganggu waktunya, ya, mengganggu kenyamanan. Apakah ketika kamu terlambat, kamu belum melaksanakan kewajiban untuk menjadi pelajar yang disiplin? Ya, belum. Karena pelajar yang disiplin adalah pelajar yang menghargai waktu, menghemat waktu, dan datang tepat waktu. Apa yang menjadi rencanamu supaya kamu tidak terlambat lagi? Ya, bangun pagi, terus mandi, terus kemudian berangkat sekolah sesuai dengan waktu yang ditentukan. Nah, sekarang ada contoh gambar seorang siswa dan temannya. Coba perhatikan. Gambar yang pertama adalah gambar seorang anak yang membuang sampah sembarangan. Yang kedua adalah belajarnya sambil tiduran. Gambar yang ketiga adalah belajar kelompok sedang berdiskusi. Coba kita isi tabelnya. Gambar 1, pertanyaannya, apa kewajiban kita sebagai pelajar? Ya, sebagai pelajar kita wajib menjaga kebersihan, membuang sampah pada tempatnya. Gambar kedua, kita harus disiplin dalam belajar, tidak malas-malasan, di kelas tidak tidur. Kemudian apalagi gambar yang 3? Ya, kewajiban sebagai pelajar adalah belajar, berdiskusi, belajar bekerja sama. Kemudian, apakah mereka sudah melaksanakan kewajiban sebagai pelajar? Gambar 1, belum. Gambar 2, belum. Gambar 3, sudah. Kemudian, apa dampak bagi diri sendiri? Dampak gambar 1 apa? Ya, kita terbiasa tidak disiplin membuang sampah sembarangan. Dampaknya, kita akan merugikan orang lain,
juga merugikan diri sendiri karena tubuh kita akan terbiasa menjadi orang yang ceroboh, kotor. Terus yang kedua apa dampaknya bagi diri sendiri? Hasil belajar tidak maksimal, menulis pakai tidur, hasilnya juga tidak maksimal. Kalau gambar yang ketiga, apa dampak bagi diri sendiri? Ya menjadi pribadi yang ceria, terus kita bisa menghargai orang lain untuk berpendapat, kita juga bisa mengungkapkan pendapatnya, berlatih untuk berdiskusi, mencurahkan pendapat kepada orang lain. Apa dampak dari tindakan yang mereka lakukan bagi lingkungan? Lingkungan satu itu berbahaya kalau dibiasakan kita membuang sampah sembarangan di pinggir jalan, ya berdampak bagi lingkungan yang menjadi kotor. Bahkan kadang-kadang kalau sampahnya tersumbat di sungai bisa menyebabkan mampat, dan mampat kalau hujan lebat menjadi banjir. Apa dampak yang gambar kedua bagi lingkungan? Ya lingkungan kita tidak nyaman. Masa di sekeliling kita sedang belajar, kita malah tiduran. Berarti merugikan teman lain. Gambar yang ketiga bagaimana dampaknya? Dampaknya baik. Bagi lingkungan, kita akan membantu teman lain yang kesulitan, kita bisa memahamkan mereka jika mereka belum paham apa yang dijelaskan oleh bu guru atau pak guru. Apa dampak dari tindakan yang mereka lakukan bagi orang lain? Bagi orang lain ya sama, merugikan orang lain, merugikan teman lain. Gambar yang ketiga, dampaknya juga baik, membantu, memahamkan orang lain, membantu kesulitan orang lain. Kita juga dibantu oleh orang lain. Begitulah kalau kita menjawab pertanyaan dari gambar 1, gambar 2, dan gambar 3. Nanti kalian isi dengan curahan pendapat kalian masing-masing di LKPD. Di sini ada kewajiban pelajar. Nah, apa sih kewajiban belajar? Kewajiban pelajar ya belajar. Dampak jika tidak belajar, ya jadi malas, jadi pandir ya, tidak pintar, kurang wawasan. Terus apalagi kewajiban pelajar? Mematuhi tata tertib sekolah. Nah, dampaknya jika tidak mematuhi, ya tidak baik untuk diri sendiri dan orang lain. Sekolah akan tercoreng namanya karena kita tidak disiplin, tidak mematuhi tata tertib. Kemudian apa? Kewajiban pelajar menghormati guru, kepala sekolah, dan yang lain, warga sekolah yang lain. Bagaimana dampak jika tidak melaksanakan? Ya tidak disenangi guru, tidak disenangi bapak kepala sekolah, tidak disenangi teman-teman kalau kita tidak menghormati mereka. Kemudian apa lagi? Menjaga kebersihan sekolah, kita tidak membuang sampah sembarangan. Apa dampaknya tidak melaksanakan? Ya sekolah akan terlihat kumuh, sekolah akan terlihat kotor, terus lingkungan jadi tidak sehat. Terus apa lagi kewajiban pelajar? Apa? Menjaga ketertiban sekolah. Kalau kita menjaga ketertiban, nah kita akan menjadi siswa atau sekolah yang baik di mata masyarakat. Apa dampaknya? Ya akan dinilai negatif oleh lingkungan masyarakat atau lingkungan yang melihat kalau kita tidak menjaga ketertiban sekolah. Itu contohnya kewajiban pelajar beserta dampaknya. Nanti kalian isi dengan pendapat kalian masing-masing, nanti Pak Guru nilai. Kemudian apa lagi? Nah, kita sekarang belajar pada pembelajaran bahasa Indonesia. Pada pembelajaran yang pertama dulu kalian sudah membaca teks tentang si kotak ajaib. Kamu telah menemukan kalimat tidak efektif pada waktu itu. Nah, apa itu kalimat efektif? Yang intinya adalah kalimat yang mengungkapkan gagasan sehingga mudah dipahami. Cirinya salah satunya adalah hemat, tidak menuliskan kata yang bermakna sama. Contohnya, para tamu-tamu duduk di kursi. Sudah para tamu-tamu. Para sudah banyak, tamu-tamu sudah menemukan banyak. Baiknya para dihilangkan atau tamu dihilangkan satu. Jadi bisa tamu-tamu atau para tamu. Kalian bisa memahaminya?
alhamdulillah. Coba sekarang dulu kalian sudah menemukan kalimat tidak efektif ya. Nah, apakah kamu sudah menulis dengan kalimat efektif? Sudah. Bagaimana dari tulisanmu yang masih perlu diperbaiki? Ya nanti dicek bersama-sama. Oke, perhatikan. Kita ambil pada pembelajaran pertama, kalimat yang bercetak miring. Apa? Penemu yang pada kesempatan itu untuk pertama kalinya. Nah, tidak menghemat kata-kata. Penemu yang pada kesempatan itu untuk pertama kalinya. Ya kesempatan itu ya pertama kalinya. Baiknya bagaimana Bapak? Nah, penemu yang pada kesempatan itu. Begitu saja. Tidak usah dengan ditambah untuk pertama kalinya. Penemu yang pada kesempatan itu untuk pertama kalinya menunjukkan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu. Kemudian kalimat yang ditemukan lagi di depan para bapak-bapak dan ibu-ibu, sangat tidak efektif. Tidak menghemat kata. Baiknya bagaimana? Boleh di depan para bapak dan ibu atau di depan bapak-bapak dan ibu-ibu. Tadi sudah dicontohkan. Nah, kita harus menghemat kata yang bermakna sama. Kalau sudah para bapaknya satu saja, para bapak dan ibu. Coba kalimat berikutnya, lalu televisi kemudian terus berkembang. Lalu televisi, lalu kemudian, lalu dan kemudian itu memiliki makna yang sama. Baiknya bagaimana Bapak? Televisi kemudian terus berkembang. Ini kan lebih enak, lebih mudah dipahami. Apakah kamu sudah mengubah dengan seperti itu? Alhamdulillah. Apa kesimpulan pembelajaran kali ini? Ya, kewajiban kita akan berdampak pada kehidupan kita. Kita harus bertanggung jawab terhadap kewajiban kita dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai belajar harus disiplin. Apa misalnya kalimat efektif? Mengungkapkan gagasan yang mudah dipahami, menghemat waktu. Dari Pak Guru, jazakumullah khairan katsiran. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.